Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kebaikan tentunya, termasuk kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya. Pada narasi video ini saya akan menyampaikan salah satu teori yang biasa digunakan dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Nama teorinya adalah teori AIDA. Ya, sebuah teori menyangkut mengenai bagaimana produksi pesan dikemas, dirancang, dikemas sedemikian rupa supaya bisa mempengaruhi pelanggan sampai kemudian pelanggan bisa melakukan sebuah tindakan yang diharapkan oleh pemasar, dalam hal ini tindakan pembelian gitu ya. Nah, teori AIDA sebuah model yang sering digunakan dalam konteks komunikasi pemasaran, ya, berkenaan dengan upaya untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Model ini menggambarkan tahapan psikologis yang dilalui oleh seseorang sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Ya. Nah, AIDA ini sebetulnya kan singkatan dari A-nya itu attention. Ya. Attention artinya perhatian. Jadi tahap awal di mana tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pelanggan. Bagaimana suatu pesan diproduksi, dikemas sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan perhatian. Ya. Nah, upaya untuk bisa menimbulkan perhatian pelanggan ketika berkenan dengan penggunaan media tertentu, maka itu akan berkenaan pula dengan penggunaan bahasanya, ya, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan, termasuk pendukung untuk menunjang perhatian bisa juga disertai dengan musik misalnya, ya, atau disertai dengan tayangan tertentu misalnya, atau disertai dengan suara tertentu misalnya, atau disertai dengan teks tertentu, atau juga bisa disertai dengan gabungan itu semua, bergantung kepada media yang digunakan. Intinya adalah bagaimana ketika orang menonton suatu iklan misalnya, itu bisa menarik perhatian terhadap iklan itu, sehingga orang yang tadinya tidak berniat untuk menyaksikan tayangan iklan misalnya, tetapi dengan pengemasannya yang sedemikian rupa mengacu pemahaman terhadap attention, orang kemudian tertarik untuk bisa melihat lebih lanjut suatu iklan, ya, baik berupa barang maupun berupa jasa. Ini penting sekali supaya iklan yang ditayangkan tidak dilewati begitu saja, karena umumnya orang menghindari iklan, ya. Ketika scroll misalnya di YouTube, ya, atau di platform media sosial lain muncul iklan. Nah, iklan yang berhasil dalam konteks menarik perhatian tentunya iklan yang ingin disaksikan lebih lanjut oleh netizen, ya, atau oleh pemirsanya. Ya, jadi dalam konteks ini bagaimana sebuah iklan yang menarik perhatian diciptakan, dikemas, diramu, ya, sedemikian rupa menggunakan suara musik tertentu, ya, kalimat-kalimat tertentu, gambar tertentu dan sejenisnya, atau merupakan gabungan dari itu semua. Kemudian setelah AIDA yang harus diperhatikan, setelah attention yang harus diperhatikan adalah bagaimana pesan itu kemudian juga bisa menumbuhkan minat. Nah, ya, menumbuhkan minat apa? Menumbuhkan minat calon pelanggan terhadap produk atau jasa atau barang gitu ya yang ditawarkan.
Ya, contoh yang paling sederhana misalnya dengan menyampaikan manfaat dari produk atau jasa atau sesuatu yang menjadi unique selling point. Nah, gitu ya. Sesuatu yang menjadi unique selling point dari produk yang ditawarkan. Bagaimana cara mengemas pesannya? Bagaimana cara menampilkan sisi audio visualnya? Ya, itu semua merupakan bagian yang terintegrasi untuk bisa meramu pesan yang menarik. Ya, jadi ini penting sekali supaya setelah orang apa namanya eh, setelah orang menunjukkan ya perhatiannya, lalu dia juga menunjukkan minatnya untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan produk yang ditawarkan, baik berupa barang maupun berupa jasa. Nah, biasanya berkenaan dengan apa yang menarik minat itu? Sesuatu yang menyangkut mengenai manfaat, ya, kelebihan, ya, atau ada sesuatu yang sifatnya barangkali lebih berkenan dengan hal-hal yang sifatnya emosional atau ideologis, bisa saja itu melekat dengan suatu produk baik berupa barang ataupun jasa yang ditawarkan. Dan tentunya diharapkan juga ada unique selling point yang memperkuat interest dari calon pelanggan ya terhadap suatu produk atau suatu barang baik jasa gitu ya yang ditawarkan. Nah, setelah itu kemudian bagaimana pesan itu diramu juga diarahkan pada tahapan agar muncul keinginan atau desire ya pada diri konsumen atau calon konsumen. Ya, jadi keinginan apa? Keinginan yang kuat bagi calon pelanggan untuk memiliki barang itu, untuk menggunakan produk itu, untuk memakai jasa itu. Nah, gitu ya. Jadi ini tahapan yang paling penting juga yang harus diperhatikan yang memungkinkan nanti konsumen untuk bisa melakukan tahap selanjutnya. Ya, jadi desire atau keinginan ini merupakan hal yang penting yang juga harus diperhatikan selain tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, dan terkait dengan desire atau keinginan ini, ya terkait dengan desire atau keinginan ini, maka yang harus diperhatikan adalah pesan-pesan yang bisa menumbuhkan sisi emosional, ya, sisi yang menyentuh aspek eh, suka gitu ya, aspek merasa apa bergengsi misalnya kalau menggunakan produk atau jasa itu ya, atau membuat konsumen akan merasakan perasaan puas begitu ya, atau merasa dirinya lebih percaya diri ya ketika menggunakan produk itu dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang penting yang menyangkut mengenai sisi emosional yang bisa tertanam pada diri calon konsumen terhadap produk baik berupa barang maupun jasa yang kita tawarkan. Ya, jadi bagaimana cara mengemas pesannya, seperti apa pemilihan kata-katanya, seperti apa visualnya, dan seterusnya. Ya. Setelah attention, setelah interest, setelah desire, kemudian yang paling menentukan adalah tahap selanjutnya, yaitu tahap akhir yang disebut dengan action. Ya, jadi A yang terakhir ini adalah action atau tindakan. Tindakan terakhir yaitu mendorong calon pelanggan untuk melakukan pembelian atau melakukan penggunaan, ya, memutuskan untuk bisa menggunakan suatu jasa itu misalnya ya, atau me, ya, melakukan pembelian ya seperti yang tadi disampaikan ya, atau menggunakan jasa yang kita tawarkan ya.
Yang semua itu merupakan tujuan akhir dari konsep dalam merumuskan pesan mengacu kepada formula AIDA. Jadi kita hendaknya memperhatikan bahwa pesan-pesan yang kita sampaikan itu ya diharapkan sampai menimbulkan action pada diri calon konsumen sampai kemudian mereka memutuskan untuk membeli, ya, memutuskan untuk segera menggunakan jasa kita dan seterusnya, ya. Nah, biasanya untuk memperkuat aspek action bisa dilengkapi dengan adanya diskon, ya, adanya sesuatu yang membuat umumnya orang segera melakukan tindakan karena ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan ketika itu, ya. Misalnya selain dari potongan harga, ada juga barangkali berkenaan dengan pelayanan purna jual misalnya, atau pelayanan lain yang bisa memberikan dorongan calon konsumen untuk segera memutuskan pembelian terhadap barang yang ditawarkan. Nah, teori AIDA ini penting sekali ya, karena dengan memahami apa yang kita sampaikan tadi, jelaslah bahwa itu merupakan cara yang dapat membangun atau membuat strategi pemasaran menjadi efektif. Ya. Tahapan-tahapan ini perlu dipahami. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengeksekusi pemahaman terhadap teori AIDA ini dalam bentuk produksi pesan yang kemudian akan kita sampaikan melalui berbagai macam media. Dan tentunya kita harus memperhatikan media-media tertentu karena ada karakteristik dari masing-masing media yang berpengaruh terhadap bagaimana suatu pesan itu dibuat, bagaimana sebuah pesan dirumuskan, dan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan tersebut sesuai dengan target market dari produk yang kita tawarkan, ya. Kemudian juga teori AIDA ini menjadi penting karena untuk meningkatkan konversi, ya, dengan memahami bagaimana cara menarik perhatian, membangkitkan minat, dan menciptakan keinginan, ya, para pelaku komunikasi pemasaran dapat meningkatkan peluang untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan yang sebenarnya. Ya, jadi ini penting sekali untuk diperhatikan supaya nantinya juga orang yang sudah menjadi pelanggan kita tetap setia dengan produk yang kita tawarkan dengan terus memperhatikan kepuasan mereka, ya, meningkatkan pelayanan kita, ya, dan semacamnya, ya. Jadi dengan memahami teori AIDA ini juga bisa membantu mengukur efektivitas kampanye pemasaran, ya. Nah, jadi dengan cara begitu kita bisa melacak kinerja kampanye pemasaran pada setiap tahap AIDA. Ya, seberapa aktif pemasaran yang kita lakukan itu akan bisa terlihat dari seberapa besar, ya, pengaruh yang muncul atau pengaruh yang ditunjukkan oleh para calon konsumen. Ya, jadi teori ini sangat penting bagi siapapun yang tertarik dalam konteks dunia pemasaran, ya, khususnya dalam upaya untuk mempengaruhi calon pelanggan dengan menggunakan rumus AIDA, yaitu sebuah formula yang berkenaan dengan bagaimana suatu produksi pesan dirancang dan dikemas sedemikian rupa dengan tujuan untuk bisa menimbulkan tindakan pembelian dari calon konsumen. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Dan bagi Anda yang tertarik untuk menjadikan teori ini
dalam penelitian Anda, baik artikel ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Penelitian ini relatif mudah untuk dipahami, ya, teori ini relatif mudah untuk dipahami, ya, dan banyak sekali rujukan yang dapat Anda gunakan karena teori AIDA sangat populer, ya, sehingga untuk mendapatkan rujukannya tidak akan sulit. Oleh karena itu, yang paling penting adalah dengan mempelajari betul-betul bagaimana sih, ya, suatu teori ini dipahami, kemudian bagaimana implementasinya dalam konteks penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.